Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Toto Warsito, SAG MAG, Kepala SMA Negeri 1 Sindangwangi, KCD Wilayah 9, Provinsi Jawa Barat. Saya akan menyampaikan best practice dengan judul Peningkatan Jiwa Entrepreneurship Peserta Didik melalui program budidaya, pengolahan dan pemasaran ikan lele di SMA Negeri 1 Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat. SMA Negeri 1 Sindangwangi merupakan salah satu SMA negeri yang terletak di ujung timur Kabupaten Majalengka. Masyarakat di sekitarnya merupakan warga pedesaan yang pola pikirnya belum maju dan modern. Bila ditelaah dari data alumni, sebanyak 20% melanjutkan ke perguruan tinggi dan 80% alumni siswa SMA Negeri 1 Sindangwangi sudah terjun ke dunia kerja. Hal ini menuntut sekolah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang notabene ingin anaknya siap masuk ke dunia kerja setelah lulus sekolah. Hal ini dituangkan oleh SMA Negeri 1 Sindangwangi dengan visi dan misinya, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, kompetitif dan berjiwa kewirausahaan. Dan salah satu misinya membina kemandirian melalui kegiatan berkesinambungan. Di samping itu, untuk meminimalisasi dampak dari learning loss karena pembelajaran jarak jauh selama 1,5 tahun akibat pandemi COVID-19, maka sekolah perlu program yang menyelaraskan dan mengefektifkan antara sikap, teori, dan praktek. Program yang digagas oleh sekolah ini harus bisa mencakup upaya pembelajaran secara tepat dan terpadu antara kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta penguatan pendidikan karakter sebagaimana profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan generasi yang mandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka SMA Negeri 1 Sindangwangi merumuskan program yang dapat melatih jiwa kewirausahaan peserta didik, yaitu dengan program budidaya dan pengolahan serta pemasaran ikan lele yang dilaksanakan secara kolaboratif pada mata pelajaran kimia, biologi, ekonomi, dan kewirausahaan. Program ini dimulai dari proses budidaya ikan lele, pengolahan menjadi beberapa makanan, pengepakan dan pemasaran baik secara online maupun offline. Nah, sasaran dan tujuan program, adapun sasaran program ini adalah seluruh peserta didik dan lebih spesifik lagi peserta didik yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan, antaranya kegiatan budidaya ikan lele. Kemudian program ini dilaksanakan bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kecakapan peserta didik sehingga tercipta wirausahawan muda yang handal. Kemudian menciptakan unit bisnis baru yang berbasis iptek, kemudian menumbuh kembangkan wirausaha baru yang berpendidikan, memberikan kesempatan kepada peserta didik menumbuhkan kepribadian wirausaha. Adapun tahapan pelaksanaan program, yang pertama perencanaan dan pengambilan keputusan yang terdiri dari pertama merumuskan program, yang kedua membentuk panitia yang solid, yang ketiga membuat jadwal pelaksanaan program dan alokasi anggaran. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Nah, untuk pengorganisasian ini, kegiatan kewirausahaan SMA Negeri 1 Sindangwangi dilakukan melalui yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan, yang kedua, pelatihan dan workshop kewirausahaan, kunjungan kepada pelaku usaha dan industri, kemudian memberikan pembelajaran secara terintegrasi dan kolaboratif sesuai dengan linearitas pelajaran. Kemudian yang ketiga, memimpin. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Adapun hasil dan dampaknya bagi sekolah. Yang pertama, tumbuhnya jiwa entrepreneurship. Yang kedua, kemampuan kewirausahaan peserta didik meningkat. Yang ketiga, pemasukan sekolah juga meningkat. Yang keempat, animo masyarakat meningkat. Jadi dengan adanya program ini, SMA Negeri 1 Sindangwangi dikenal sebagai sekolah entrepreneurship dan masyarakat semakin tertarik serta respect terhadap sekolah. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peminat dan pendaftar yang ingin
melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 1 Sinangwangi makin meningkat. Tindak lanjut program. Nah, tindak lanjut program ini yang pertama, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Dan yang keempat, perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke banyak praktik. Yang kelima, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan ajar. Yang keenam, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah. Dan yang terakhir, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal. Demikian best practice yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA